Implementasi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang HKPD berdampak pada penurunan pendapatan asli daerah. Kondisi ini mendorong Pemda DIY untuk mengoptimalkan pemanfaatan barang milik daerah. Dalam pelaksanaannya, pengelolaan BMD menghadapi beberapa catatan, mulai dari SIM aset yang masih berfokus pada administrasi dan pelaporan, monitoring perjanjian yang masih manual, data pemanfaatan aset yang belum terintegrasi, hingga keterbatasan SDM, yaitu personil memiliki beban tugas ganda. Mas, yang data sewa aset tahun 2024 sampai 2025 ada nggak ya? Baik Pak, coba saya carikan dulu Pak. Ya, ada Mas. Masih dicari nih Pak. Jadi kita fokus di jatuh tempo sehingga tidak ada keterlambatan, nanti kita tidak salah, tidak telat, nanti kita akan ditegur oleh auditor, beresiko terhadap pekerjaan kita. Kita masih sistemnya manual ya? Ini Pak, ini masih manual Pak. Mas, kamu tahu nggak ya yang arsip sewa kemarin gimana? Aduh, saya ingatku di file lama atau di arsip fisiknya ya Mas. Maaf ya Mas. Mas Dimas, Iya Bu. yang itu pengadaannya kita yang untuk konstruksi Cikitiro gimana? Udah belum dokumennya? Baru proses Bu. Ini saya lagi cari data sewa juga. Data sewa juga. Iya. Berarti kita belum punya itu Mas, kamu nggak punya listnya? Belum Bu. Ya, cuman sederhana itu saya punyanya. Coba dicari dulu ya yang tadi ya. Iya, Bu. Tapi jangan lupa, nanti terlambat loh untuk pengadaan itu. Iya. Mas Dimas, Ya. realisasi pendapatan udah ada belum ya? Bentar ya Mbak, aku disuruh Bapak nyari data sewa, Ibu pengadaan. Segera mungkin ya. Mas Dimas, Sehingga tidak ada realisasi pendapatan udah ada belum ya? Kayak untuk konstruksi tidak Cikitiro telat. gimana? Udah belum? Mas, bagaimana kalau kita buat aplikasi kali ya Mas? Mas, minta data asetnya yang 2024 sampai 2025 ada Mas? Oke, ada Pak. Ini bahkan sekarang sudah ada SIM aset ini Pak. Jadi sudah bisa lihat untuk data yang sewa di tahun berapapun sudah ada Pak. Ini kebetulan sudah ada dashboardnya. Salah satu menunya ada pemanfaatan yang akan jatuh tempo. Sudah ada ya berarti? Sudah ya? ada. Alhamdulillah lah, berarti kan sudah ada sistem yang bagus kan gitu. Iya sudah. Siap manual Pak. Sip, saya minta ya berarti ya. Siap Pak. Dokumen pengadaan yang untuk Cikitiro mana ya? Siap Bu. Sudah siap nih. Oh, udah siap. Satu bundel. Atau menurut makasih. Oke. Mas Dimas, Ya. realisasi pendapatan udah ada belum? Oh siap, gampang, tinggal kirim kok Mbak. Tak kirim kok WA atau email? Di WA aja. Oke siap. Udah Mbak. Kasih. Yoi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Perkenalkan, saya Hidayati Yuliastanti Johar, Kepala Bidang Pengelola Barang Milik Daerah BPKA DIY, selaku Ketua Tim Efektif Rekso Bondo. Rekso diambil dari bahasa Jawa yang berarti menjaga, memelihara, atau melindungi dengan penuh rasa tanggung jawab. Bondo berarti harta, kekayaan, atau aset. Rekso Bondo adalah sebuah komitmen luhur untuk menjaga harta negara. Aksi perubahan ini
bukan sekedar tentang aplikasi digital, melainkan manifestasi dari amanah untuk melindungi kekayaan daerah demi kesejahteraan rakyat, memastikan bahwa setiap aset yang dititipkan oleh masyarakat dikelola dengan sebaik-baiknya untuk keberlanjutan masa depan. Aksi perubahan yang berjudul Rekso Bondo diawali dari arahan Kepala BPKA DIY selaku mentor yang meminta agar segera dibentuk tim efektif untuk mendukung implementasi aksi perubahan. Tim tersebut kemudian ditetapkan melalui surat keputusan Kepala BPKA DIY dan diberikan pembagian tugas serta jadwal agar seluruh tahapan dapat berjalan tepat waktu. Tahap berikutnya adalah pengembangan fitur Early Warning System pada SIM aset. Hasil dari tahap ini adalah fitur EWS yang mampu memberikan pengingat otomatis masa berlaku pemanfaatan aset. Agar tidak muncul resistensi di lapangan, pengurus barang dilibatkan dalam tahap perencanaan. Selanjutnya, dilakukan penertiban dan digitalisasi data pemanfaatan aset melalui verifikasi data pada SIM aset. Output dari tahap ini adalah berita acara verifikasi data aset idle yang menjadi dasar munculnya daftar aset idle pada SIM aset sebagai fondasi optimalisasi aset daerah. Tahap berikutnya yaitu penyusunan rancangan perubahan Pergub DIY nomor 72 tahun 2020 tentang pemanfaatan barang milik daerah untuk menyesuaikan dengan Permendagri nomor 7 tahun 2024 tentang pengelolaan BMD. Output tahapan ini adalah tersampaikannya rancangan Pergub kepada Biro Hukum DIY. Tahap terakhir adalah evaluasi implementasi aksi perubahan dan penyampaian laporan kepada Kepala BPKA DIY melalui nota dinas sebagai bentuk pelaporan dan tindak lanjut pelaksanaan Rekso Bondo. Proyek perubahan tersebut sangat berguna bagi dinas kami, di mana kami mengelola objek retribusi. Merasa sangat terbantu sekali dengan adanya fitur Early Warning System. Perspektif pemeriksaan, inovasi ini akan memberikan kontribusi penting dalam pengelolaan atas pemanfaatan barang milik daerah. Inovasi ini merupakan langkah maju yang sangat kami nantikan. Kehadiran Rekso Bondo sebagai Early Warning System bagi pengelola barang milik daerah atau BMD. Kami berharap Rekso Bondo dapat menjadi role model atau percontohan praktis bagi tata kelola aset bagi pemerintah daerah lainnya di seluruh Indonesia. Aplikasi ini terbukti sangat user-friendly dan secara signifikan dapat mempercepat proses pendataan di internal. Rekso Bondo berupa Early Warning System sukses mengubah tata kelola aset kita dari manual menjadi digital preventif. Saya instruksikan pada seluruh kepala perangkat daerah untuk bersinergi dalam optimalisasi aset daerah secara akuntabel, transparan, dan berorientasi pada nilai ekonomi. Benefit dari aksi perubahan ini adalah pembangunan di DIY dapat berjalan sesuai rencana sehingga masyarakat DIY sejahtera dan Indonesia Emas 2045 dapat terwujud. Rekso Bondo, rumah aman DIY nasional.